kembali lagi dengan saya Rosalina Simamora di materi perpajakan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pajak dan tarif pajak. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and komen ya teman-teman. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pajak. Prinsip pajak menurut Adam Smith ada 4, yaitu yang pertama equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemajuannya. Artinya, pajak akan diberikan sesuai dengan pendapatan si wajib pajak. Yang kedua, certainty, yaitu pajak yang harus dibayar seseorang terang dan pasti tidak akan dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Artinya, jangka waktu dan besar pajaknya sudah jelas ditentukan. Yang ketiga, convenience, yaitu dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling tepat dan baik. Yang keempat, efisiensi, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya atau jangan sampai biayanya lebih tinggi. Artinya, jangan terlalu memberatkan si wajib pajak dan si subjek pajak tersebut. Selanjutnya, sistem pajak. Sistem pajak ada 2 bagian, yaitu yang pertama, self-assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, lalu melaporkan dan juga menetapkan. Nah, contoh penerapan sistem pajak jenis ini adalah PPh pasal 25. Yang kedua, official assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak si fiskus. Dalam sistem ini, fiskus yang mencari wajib pajak memberikan NPWP sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya ada di PPh pasal 4 ayat 2. Atas pengalihan tanah atau bangunan dari wajib pajak itu kepada pemerintah. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak ada juga beberapa, yaitu yang pertama, tarif lump sum, yaitu spesifik atau tetap. Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak, objek pajak maupun subjek pajak. Contohnya biaya meterai. Yang kedua, tarif proporsional, yaitu sebuah presentasi tunggal yang dikenakan terhadap objek pajak berapapun nilainya. Contohnya tarif PPN 10%. Seperti PPN apabila kita membeli suatu barang atau membeli makanan kepada sebuah restoran, pasti kita akan dikenakan tarif pajaknya PPN-nya 10%. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif ini berupa presentasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dikenakan pajak. Sebagai contohnya, jika Anda mempunyai lebih dari 1 motor, maka Anda akan dikenakan yang namanya tarif progresif. Tapi apabila Anda hanya mempunyai 1 motor, maka Anda tidak akan dikenakan yang namanya tarif progresif. Penerapan tarif progresif dari PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan dilakukan secara berlapis atau bracket rate. Contohnya seperti ini. Ini adalah penghasilan kena pajak dari tarif pajaknya. Ini yang disebut dengan bracket rate atau berlapis. Kalau kita punya penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya 50%. Jika di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Jika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya 25%. Dan apabila di atas 500 juta, maka tarif pajaknya akan dikenakan 30%. Di sini dapat kita lihat bahwa setiap penghasilan kena pajaknya meningkat, maka tarif pajaknya juga meningkat. Dan yang selanjutnya ada juga yang namanya dengan tarif degresif, yaitu merupakan presentasi yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak. Tarif ini adalah kebalikan dari tarif progresif. Sebagai contohnya, apabila penghasilan kena pajaknya 50 juta, maka tarif pajaknya 25%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, maka tarif pajaknya 15%. Di atas 100 juta, maka tarif pajaknya 5%.
Jadi dapat kita lihat, semakin tinggi penghasilan kena pajaknya, maka semakin kecil pula tarif pajaknya. Yang selanjutnya tarif ad valorem, yaitu suatu tarif dengan presentasi tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada suatu harga atau nilai suatu barang. Contohnya, PT Rosa mengimpor barang jenis A sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit adalah Rp100.000. Jika tarif biaya masuknya atas impor barang tersebut adalah 20%, maka besarnya biaya masuk yang harus dibayar adalah nilai barang sama dengan 1.500 unit dikali 100.000 sama dengan 150 juta. Maka tarif biaya masuknya 20%, yaitu 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Dan yang terakhir, tarif pajak spesifik, yaitu suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu itu pula. Contohnya, PT Rosa mengimpor suatu barang jenisnya B sebanyak 1.500 unit dengan harga per unitnya adalah Rp100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barangnya adalah Rp10.000, maka besarnya bea masuknya adalah 1.500 unit dikali dengan 10.000 sama dengan 15 juta. Itulah contoh dari tarif spesifik. Cukup sekian pembahasan saya hari ini, semoga bermanfaat dan